Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ancaman Anjas telah menghentikan semua kekacauan itu. Berita yang berhasil disebarkan oleh Velin nyatanya tak membuat berita itu jadi berita menyiring. Bahkan sebagian besar orang menaruh simpati pada Lily dan justru mengagumi Anjas yang telah berbesar hati menerima Lily dalam keadaan apapun. Lalu keduanya digadang-gadang sebagai pasangan yang memiliki cinta sejati. Sementara Velin langsung dipecat secara tidak terhormat, lantas namanya juga masuk daftar hitam di semua perusahaan yang ada di Jakarta, bahkan luar kota. Nama wanita itu kini jelas dikenal sebagai nama yang paling buruk. Seseorang yang tidak memiliki etika dalam bekerja karena membocorkan rahasia atasannya. Mulai hari ini, Velin tidak akan pernah bisa bekerja lagi di sebuah perusahaan. Hari yang kacau akhirnya berlalu. Ketika malam menjelang, Lily memeluk Anjas dengan erat mencari kekuatan untuk bertahan. Mengatakan kepada dirinya sendiri berulang kali bahwa anak ini tidak membuatnya malu, namun Lilylah yang harus berjuang untuk mempertahankan nama baiknya. Sayang, sejak tadi ponselmu bergerak, ada pesan masuk. Memangnya tidak mau dibuka? Tanya Anjas. Lily hanya menggeleng di dalam pelukan sang suami. Sebenarnya bukan maksud dia tidak ingin membuka semua pesan itu. Hanya saja Lily merasa takut jika pesan-pesan itu adalah pesan dari temannya yang menanyakan tentang kondisi dia saat ini. Karena sungguh Lily benar-benar ingin melupakan semua tentang kejadian buruk itu. Dia tak ingin mengingatnya meski hanya sedikit. Sayang, panggil Anjas. Dia bicara lembut sekali, bahkan mengelus pula puncak kepala sang istri. Sekarang kita sudah memutuskan untuk merawat anak ini. Itu artinya kamu juga harus mulai untuk memaafkan kejadian buruk itu. Karena melupakan tak akan bisa, jadi hadapi saja, ucap Anjas. Dia telah benar-benar kembali jadi pelindung Lily. Sampai bisa mengucapkan kalimat yang begitu menenangkan seperti itu. Dan anehnya, apapun yang diucapkan oleh Anjas seolah begitu mudah untuk bisa dituruti oleh Lily. Wanita itu akhirnya mengangkat wajah dia dan membalas tatapan sang suami, tersenyum sedikit dan kemudian mengecup. "Cup, terima kasih," ucap Lily. "Tapi aku tidak suka kecupan kecil seperti itu," goda Anjas. Lily langsung bangkit dan pindah duduk di pangkuan sang suami. Dia lantas mencium bibir Anjas lebih dulu dengan ciuman yang lebih dalam. Di atas ranjang itu, keduanya saling memanggut mesra sampai akhirnya terganggu dengan suara ponsel Lily yang terus bergetar di atas nakas. Lily akhirnya mengambil ponsel dia dan membuka semua pesan, dan Martha adalah yang paling banyak mengirimnya pesan. "Li, yang jahat itu kamu, teganya gak kasih tahu aku tentang kondisimu. Sudahlah, aku mau marah. Besok datang ke kantor ya. Awas kalau absen." Dan masih banyak pesan lagi. Namun akhirnya Lily tersenyum dan merasa lega karena dia benar-benar merasa tidak sendirian. Kebaikan yang selama ini Lily berikan pada semua orang membuatnya kini menuai kebaikan itu pula, hingga saat dia terpuruk, semua orang pun akan memeluk erat. Anjas adalah yang paling merasa lega saat melihat istrinya tersenyum ketika sudah membaca semua pesan itu. Mental Lililah yang paling Anjas perhatikan. Sudah, jangan terlalu lama melihat ponsel itu. Sekarang lihat lagi ke arah suamimu, ledek Anjas.
Tadi dia yang meminta Lily untuk melihat ponselnya, tapi sekarang dia juga yang meminta istrinya itu untuk meletakkan ponsel tersebut. Dan Lily selalu patuh. Setelah dia meletakkan ponsel itu kembali di atas nakas, Lily kembali mencium suaminya dengan lebih ganas. Di lingkungan perusahaan dwiguna, mungkin semuanya bisa dikendalikan, tapi lebih luas dari itu, maka semuanya di luar kendali Anjas. Asal-usul siapa ayah kandung anak yang dikandung Lily tetap saja dipertanyakan oleh semua orang, selalu jadi bahan pembicaraan bahwa anak itu pasti anak preman tak bertanggung jawab. Semua orang sudah mulai mewanti-wanti untuk menjauhi Lily. Tak ingin mereka memiliki hubungan dekat dengan seorang ibu yang anaknya tidak jelas asal-usulnya. Rasanya jika berdekatan dengan wanita itu, maka akan tertular sialnya pula. Kabar buruk seperti itu sampai terdengar pula di telinga Dimas. Sungguh dia tak bisa berdiam diri lebih lama lagi. Kini 2 hari telah berlalu setelah heboh isi pesan itu. Dimas akhirnya mulai menghubungi Anjas. Mereka akan bertemu sepulang jam pulang kerja di sebuah kafe. Saat itu Anjas datang bersama Putra setelah mengantarkan Lily pulang ke rumah. "Selamat sore, Mas," sapa Anjas dengan ramah. Dibandingkan dengan dia, sebenarnya Dimas lebih akrab dengan sang ayah karena usia mereka terpaut cukup jauh. Anjas memanggilnya dengan sebutan Mas. Dia juga sedikit heran saat Dimas menghubungi dan ingin bertemu di sini. Namun karena Anjas pikir ini tentang bisnis, maka dia sanggupi. Tapi jadi semakin heran saat Dimas memesan sebuah ruang VIP untuk pertemuan mereka berdua, padahal tidak perlu sespesial ini. Dan di saat Anjas sudah duduk di kursinya, Dimas justru bangkit lalu bersimpuh di hadapan pria itu. Sebelum mengakui semua kesalahannya kepada Lily, Dimas merasa perlu mendapatkan pengampunan dari Anjas. "Mas, apa yang kamu lakukan?" tanya Anjas. Putra yang ada di sana pun menatap bingung. Putra sampai berdiri lagi dari duduknya dan berdiri di belakang sang tuan. "Anjas, maafkan aku. Kamu bisa memukulku semaumu. Aku tidak akan melawan." "Apa yang Mas bicarakan? Jangan seperti ini," balas Anjas dengan cepat, bahkan sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya. Aku adalah orang yang telah memperkosa Lily." Dek, jantung Anjas seketika berdenyut nyeri. Putra bahkan sampai membelalakan matanya. "Jangan bercanda denganku tentang hal itu," balas Anjas. Kini suaranya terdengar lebih dingin. Tak peduli meskipun di hadapannya adalah seseorang yang lebih tua darinya. Anjas sudah tak peduli. Semua rasa hormat itu seketika hilang ketika Dimas membicarakan tentang sang istri. "Aku tidak akan membuat pembelaan. Sebuah fakta bahwa sore saat hujan waktu itu..." "Buk, kurang ajar." Anjas tidak perlu lagi mendengarkan kelanjutan cerita menjijikan itu. Dia langsung menyerang Dimas dengan banyak sekali pukulan. Buk, 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 sampai entah berapa banyak hingga tak terhitung lagi. Anjas terus memukul sampai Dimas jadi babak belur dan tak berdaya terkapar di atas lantai. Namun Anjas belum juga menghentikan pukulannya. Rasanya tidak akan puas sampai pria itu mati di tangannya. Seseorang yang telah menghancurkan kebahagiaannya dengan Lily, seseorang yang telah menciptakan noda abadi untuk seluruh keluarganya. Buk, buk.
Putra awalnya hanya diam dan membiarkan sang tuan memberikan pukulan sebanyaknya pada pria itu karena dia pun merasa marah. Tapi kemudian saat dilihat Dimas sudah tak berdaya, akhirnya putra menghentikan sang tuan. Dia tidak ingin tuannya membunuh pria tersebut dan berakhir Anja sendiri yang akan rugi. "Cukup, Pak, dia sudah tidak sadarkan diri," cegah putra, bahkan mencekal tubuh sang tuan. "Lepas, aku akan membunuh bajingan itu." "Pak, saya mohon," ucap putra, terpaksa bicara dengan suara yang tinggi pula. Ingin Anja sadar saat ini amarah tak akan menyelesaikan masalah. Terlebih Dimas sudah tak sadarkan diri.